Terletak pertemuan jalur lempeng Indo-Australia, Eurasia, lempeng Pasifik, serta dilintasi jalur cincin api Sirkum Pasifik, Indonesia memiliki kontur geografis yang sangat unik dan kaya potensi. Faktor geografis tersebut membuat Indonesia memiliki deretan danau terdalam yang terbentuk secara alami. Baik itu danau vulkanik, tektonik, maupun danau tektovulkanik. Tak hanya menawarkan keindahan panoramanya saja, danau-danau tersebut juga menyimpan kekayaan potensi alam yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara arif. Cerita petualangan di danau-danau terdalam di negeri ini dibuka oleh Vinda Andrian di Danau Toba, Sumatera Utara. Eksotisme Danau Toba selalu menyimpan daya tarik, tak hanya lewat pemandangannya yang memanjakan mata, tapi juga tradisi masyarakat pesisirnya. Ada satu permainan tradisional yang sampai sekarang menjadi tradisi untuk masyarakat di sini, namanya solu bolon. Sudah pada siap, saya juga mau ikutan di paling depan sana. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siap-siap. Inilah perlombaan solu bolon khas Batak yang menjadi kebanggaan masyarakat Toba Samosir, Sumatera Utara. Menjadi unik karena sampan yang digunakan memiliki ukuran yang sangat panjang. Tak main-main, ukurannya mencapai 10 meter. Kalau perahu solu bolon, di depannya biasanya disediakan gendang. Itu biasanya untuk menyemangati yang dayung. Dan yang dayungnya pun biasanya kapasitasnya bisa 30 orang. Kayu dayung setiap peserta menjadi sumber tenaga utama permainan adu ketangkasan ini. Sepanjang 2 km lintasan, para peserta diuji daya tahan dan kerjasama di dalam tim. Tengah jalan udah pegal! Perlombaan adu ketangkasan solu bolon berbeda dengan lomba perahu tradisional lainnya. Setiap sampan solu bolon memiliki 3 posisi dengan fungsi yang berbeda. Di bagian depan terdapat penabuh alat musik gondang khas Batak. Irama yang dihasilkan ditujukan untuk membakar semangat para peserta. Di bagian tengah merupakan tempat bagi para peserta untuk mendayung sampan. Tepat di belakang, satu orang ditunjuk khusus untuk memegang dayung yang ukurannya lebih panjang. Posisi ini berperan sebagai pengendali kemudi arah solu bolon. Cara dayungnya itu kita harus barengan kayak gini tuh. Kalau misalnya kita beda arah akan tuh nanti mentok sama yang lain. Pada awalnya, perahu panjang ini digunakan sebagai alat transportasi masyarakat di masa lalu. Biasanya digunakan untuk berdagang dan merantau. Tradisi perlombaan solu bolon tetap dipertahankan hingga kini sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur. Kita ke balap lawan tuh, ini jarak untuk ke garis finish sekitar 100 meter lagi. Tapi saya belum tahu siapa yang bakal menang karena ini perahunya hampir sejajar tuh sama yang lawan. Tim saya kalah, tapi nggak apa-apa lah, bedanya beda tipis. Mau menang, mau kalah, yang penting ini adalah hiburan dan juga olahraga karena tangan saya jadi keras nih sekarang. Makasih ya bapak-bapak, ibu-ibu. Seru banget, ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, istirahat dulu.
Masih di atas perairan danau terdalam kedua di negeri ini, Vinda Andrian akan mengikuti petualangan unik mengikuti kearifan lokal yang masih terjaga. Danau Toba merupakan kaldera gunung berapi purba yang pernah meletus dahsyat pada 70.000 tahun yang lalu. Kalau kita bertualang ke daerah Sumatera Utara, pasti destinasi pertama itu adalah Danau Toba. Nggak cuma terkenal di Indonesia, tapi Danau Toba juga terkenal sampai ke mancanegara. Tapi hari ini saya mau ikut nelayan di sini untuk menangkap ikan dan juga caranya masih sangat tradisional. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Beberapa teknik biasa digunakan nelayan untuk mencari ikan di danau yang memiliki titik terdalam hingga 500 meter ini. Ini kita udah sampai di lokasi untuk menangkap ikannya. Jadi kalau di sini kita pakai teknik namanya doton. Doton itu pakai jaring yang panjangnya kurang lebih 50 meter dan lebarnya 5 sampai 10 meter. Posisi memasang doton atau jaring harus diperhatikan dengan baik, yaitu di pinggiran danau, supaya doton tidak hanyut terbawa oleh arus. Yang membuat menangkap ikan di sini unik, selain memang caranya tadi pakai jaring atau disebut doton, ini pada saat mengusir ikannya menuju ke jaring. Kalau di sini disebutnya, nama alatnya ini adalah gobuk, jadi dibuat dari kayu yang bawahnya memang sengaja ada bambunya, supaya nanti ketika kita mukul, ikannya itu akan takut karena mendengar suara dari bambu ini di bawah pas dipukul, jadi dia nyangkut di jaring. Memukul gobok pun harus dimulai dari tengah danau menuju ke arah jaring yang telah terpasang. Wow, dapat Pak! Ini banyaknya sebenarnya kalau menggunakan teknik jaring ini ikan apa aja yang bisa kita dapat, Bang? Ikan nila, ikan betutu. Ikan nila, ikan betutu, ikan mas. Tuh, banyak ya. Yuk, tarik lagi. Ayo. Wow! Tangkapan berikutnya dapat ini ikan apa, Bang? Betutu. Betutu. Ini kedua setelah nila, dapatnya betutu. Ukurannya besar ya. Ini lebih, Bang. Ini lebih dari 1 kilo. Tuh, hampir 2 kilo ini beratnya. Ikan betutu banyak mendiami perairan tenang di wilayah Asia Tenggara. Ikan satu ini juga terkenal dengan nama ikan malas karena memang jarang bergerak dari sarangnya. Ini ikan yang sama ya, betutu ya. Wah, ini tangkapan berikutnya. Tadi kita dapat ukurannya yang jauh lebih besar. Sekarang ukuran sedang. Nih, tuh. Hari ini saya dapat pengalaman yang seru banget sama abang-abang dari pesisir Toba. Dan sekarang saya mau langsung ngolah ikan betutunya ini untuk dijadikan makanan khas di sini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang! Sudah sama Kak Siska di sini. Sekarang bahan-bahannya juga sudah siap. Ikannya pun udah dibersihkan, tinggal kita potong. Hari ini kita mau membuat olahan namanya sup ikan bujuk atau ikan betutu. Sebelum memasak ikannya, bumbu-bumbu seperti jahe, kapulaga, bunga lawang harus direbus terlebih dahulu. Selanjutnya ikan betutu akan ikut dicampur bersama wortel, kentang, garam, dan bubuk merica. Tapi belum keluar ya. Ambil agak ke dalam gitu. Gini. Iya. Ini kalau misalnya kita masak sup di daerah Jawa, itu biasanya kita tumis dulu sama bawang merah dan bawang putih, tapi beda kalau di tanah Batak. Jadi semua bumbunya itu tanpa bawang dan juga langsung dimasukin campur jadi satu. Memasak sup ikan betutu tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 20 menit saja. Hal tersebut dikarenakan tekstur daging ikan betutu yang cukup lunak dan lembut.
Lauknya sudah jadi, ikannya sangat menggoda. Udah nggak sabar untuk makan karena aromanya ini kuat akan jahenya dan juga ikannya sudah menggoda sekali ya, ukurannya besar. Kayaknya nggak amis ya Kak? Selain rasanya yang memanjakan lidah, ikan betutu juga banyak mengandung omega 3, vitamin D dan B2, kalsium, serta mineral yang baik untuk kesehatan tubuh. Malang-malang. Makan gitu. Ikannya rasanya enak banget, gak ada amis-amisnya sama sekali karena tadi kan udah dicampur sama beberapa bahan dan juga bumbu, dan kuahnya ini yang paling gurih, enak pakai nasi Kak. Nasinya mana? Tabodo itu artinya enak kan? Enak banget. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang.